Shalom, selamat sore. Berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Biarlah kekasih Kristus pada sore hari ini, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu kita perlu selalu mempunyai hubungan, mempunyai relasi yang intim, semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar kita mengetahui, tapi bagaimana kita harus mengenal pribadinya lebih dalam. Saya mengajak kita sama-sama akan belajar pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur bagi Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus, agar di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya kita semua dapat melakukannya dengan benar. Kita berdoa biar kasih Tuhan menuntun kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, kami minta tuntunanmu, kami minta hikmatmu, kami minta pengertianmu, supaya apa yang kami baca pada sore hari ini kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Allah Roh Kudus, tolong kami, maksimalkan kami semuanya. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Mengenal Allah dan bukan sekedar mengetahui siapa dirinya. Mengenal Allah dan bukan sekedar mengetahui siapa dirinya akan memberi kebahagiaan yang sejati bagi orang yang hidup di dalamnya. Kekasih Kristus, antara mengenal dan mengetahui nampaknya sama, padahal sesungguhnya sangatlah berbeda.
sangatlah berbeda. Tidak semua pribadi yang kita ketahui adalah orang yang kita kenal. Dengan membaca riwayat hidupnya, kita dapat mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat saat ini. Namun, selama kita belum bertemu dan menjalin relasi dengan yang bersangkutan, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengenal dirinya. Berarti mengenal lebih dari sekedar memiliki pengetahuan, namun memiliki relasi, hubungan. Hanya bila kita telah memiliki relasi dengan Allah, barulah kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kekasih Kristus, pentingnya untuk mengenal Allah ini dikemukakan oleh Yesus melalui doanya, sebagaimana yang telah dicatat di dalam Yohanes pasal 17. Di situ Yesus menyebutkan tentang hidup yang kekal. Itulah kebahagiaan yang sejati. Yesus juga mengutarakan bahwa hidup yang kekal adalah bila orang mengenal Allah, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Allah dan bukan hanya mengetahui tentang Allah. Mengenal Allah dan bukan hanya mengetahui tentang Allah. Lebih jauh, Yesus berkata bahwa para pengikutnya akan memiliki relasi dengan Allah karena mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Berarti, bila kita mengenal Yesus, yaitu memiliki relasi dengan Kristus, maka hubungan kita dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa akan dipulihkan. Sebagai akibat, kita akan menerima kebahagiaan yang sejati dan abadi. Kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar lebih dalam lagi untuk mengenal pribadi Yesus Kristus. Kita harus bisa membedakan, mengenal dan mengetahui. Kita mengenal Allah Bapa dan kita harus mengetahui siapa yang Allah Bapa utus untuk menyelamatkan kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita juga harus mengenal pribadi Yesus Kristus. Bukan kita sekedar mengetahui. Sekali lagi, bukan sekedar mengetahui, tetapi kita harus membangun hubungan, membangun relasi yang intim, supaya kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Kalau kita mengenal pribadi Yesus Kristus, saat kita membangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Jangan kita merasa bahwa kita sudah Kristen, tetapi ternyata kita tidak mengenal Yesus Kristus. Saya mau katakan, jikalau posisi Anda pada saat ini seperti itu, maka bertobatlah. Sekali lagi, kalau saudara mengatakan dirimu orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengenal pribadi Kristus, maka saudara harus bertobat. Saudara harus bertobat kembali kepada hal yang benar yang Allah inginkan. Terima kasih untuk perhatiannya untuk sore hari ini. Saya percaya bahwa semua kita diberkati. Baik, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya saya mengucap terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Ada Pak Christian Patiran, Jayapura, ada Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Yuliana Tan, ada Pak Ronald Peters, juga ada Vio Olin, ada Ibu Lois Patiepaon,
juga ada Pak Bram Resto. Tuhan memberkati semuanya, dan yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Sebab sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa dan hidup sebagai seteru. Namun oleh pengorbanan-Mu yang mulia, kami dibebaskan dari ikatan dosa. Masa lalu kami yang kelam Engkau hapuskan, dan kami diperdamaikan dengan diri-Mu. Dengan demikian hubungan kami dengan Allah, Sang Sumber kehidupan, dipulihkan. Kami dibebaskan dari kebinasaan dan memperoleh hidup yang kekal. Anugerah-Mu yang mulia itu memberikan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami selalu mensyukuri anugerah-Mu itu dengan hidup secara bertanggung jawab dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila acap kali kami hidup menurut kehendak kami sendiri dan mengesampingkan tuntunan firman-Mu. Sebab demikian kami mendukakan hati-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu, serta berikan kepada kami hati yang taat kepada firman-Mu. Tolonglah kami agar semua yang kami lakukan pada hari ini berkenan kepadamu dan mengalami keberhasilan. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu membangun hubungan secara pribadi dengan pribadi-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau selalu beri kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati kasih karunia-Mu. Biarlah sore hari ini Bapak hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Diana Etes. Tuhan memberkati semuanya. Biar Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan pribadi mereka. Biarlah Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kuasa kasih-Mu turun bagi mereka, menjamah mereka, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya lewat kesehatan ini mereka boleh beraktivitas, mereka boleh memuji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah hidup mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup mereka selalu membangun hubungan yang intim, supaya mereka makin mengenal pribadi-Mu Yesus Kristus. Berkati mereka semua, berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak cucu mereka, bahkan juga memberkati orang tua mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk keamanan, kedamaian daripada tanah Papua, kota Manokwari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba percaya jikalau bukan tangan Tuhan yang mengawal kota, maka penjaga, pengawal kota akan melakukan hal yang sia-sia. Oleh sebab itu hamba mohon kasih-Mu turut campur tangan-Mu di dalam, supaya kami melihat keamanan terjadi dalam tanah Papua dan kota Manokwari, bahkan seluruh NKRI. Tuhan, Engkau berdaulat atasnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, mohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh warga yang ada di Jalan Selayu Sanggeng, tempat gereja kami berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Di dalam semua aktivitas mereka, Tuhan turut campur tangan. Hari ini, Tuhan, mereka membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Tuhan, kami mohon, Tuhan, tolong kami. Berikan kami pekerjaan-pekerjaan yang layak.
Berikan kami pekerjaan yang bisa menopang masa depan kami. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang cerah kepada seluruh umat Tuhan yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, dan cinta kasih-Mu kepada umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa Tuhan, mohon kasih-Mu melimpah bagi bangsa negara kami. Biarlah setiap pekerjaan si jahat dan semua sakit penyakit, semua akar-akar penyakit daripada virus-virus corona ini, hamba ikat dan hamba tolak keluar dari bangsa negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu untuk pertemuan vaksin-vaksin yang telah disiapkan untuk virus corona ini, biar segera terjadi, terrealisasi segera Tuhan, sehingga biarlah setiap orang boleh lebih tenang. Lebih daripada Tuhan, ajar kami bergantung sepenuh kepada Engkau, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua yang hadir sore hari ini. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada waktu yang sama pada besok hari. Tuhan memberkati semua yang hadir. Sekali lagi saya mohon para kekasih Kristus, mari kita pribadi, lepas pribadi, memiliki sebuah kesadaran bahwa jangan hidup kita hanya sekedar mengetahui siapa itu Allah, tetapi kita harus membangun hubungan, membangun relasi untuk mengenal lebih dalam pribadi Allah, pribadi Yesus Kristus. Kita harus mengenal, bukan mengetahui, tapi kita harus mengenal lebih dalam, supaya kita juga bisa mengerti dan kita bisa tahu siapa identitas kita yang sesungguhnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Spesial terima kasih untuk Ci Yulianatan, Ci Yenitera. Tuhan memberkati hari-hari tua mereka untuk tetap bersandar kepada Engkau, dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucu, bahkan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih untuk Ibu Marcelina Tan yang hadir juga. Tuhan memberkati Ibu Marcelina Tan, anak-anak dan cucunya diberkati. Dalam nama Yesus, kita akan berjumpa pada besok hari lagi. Tetap semangat, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.